Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Satrio Bimantoro, NIM 2024 10 10 2094 dari kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada tugas fungsi rekursif. Untuk tugas yang pertama, yaitu tugas fungsi rekursif, di mana untuk yang nomor 1, kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk menghitung 1 plus 2 plus 3 hingga N, di mana untuk parameter inputnya, yaitu untuk fungsi rekursifnya adalah N, dan menyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat bahan rekursif untuk menghitung 1 plus 2 hingga 6. Oke, untuk itu di sini saya telah membuat programnya ya. Untuk itu di sini saya telah membuat untuk pseudocode-nya, saya membuat algoritma bernama hitung deret, di mana tujuannya itu untuk menghitung jumlah bilangan hingga N. Untuk inputnya sendiri yaitu N, yang tipe datanya yaitu integer. Untuk outputnya yaitu jumlah bilangan dari baris dengan nilai N, yaitu integer. Nah, di sini pertama-tama kita inputkan N-nya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pengecekan. Jika N kurang dari sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan nilai N. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai N plus hitung N-nya dikurangi 1. Nah, untuk codingannya sendiri, di sini saya telah membuat def hitung deret N, di mana di sini saya membuat fungsinya itu bernama hitung deret dengan parameter yaitu N. Dan di sini dilakukan pengecekan juga, di mana jika N itu kurang dari sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai N. Dan jika tidak, maka akan mengembalikan nilai N plus hitung deret N-nya dikurangi 1. Nah, untuk contoh kasusnya di sini kita gunakan angka yaitu 6, di mana hasilnya kita akan tampilkan di sini yaitu jumlah deret angka adalah hitung deret angka. Nah, kita coba jalankan saja. Jadi seperti ini. Untuk jumlah deret 6 itu adalah 21. Nah, itu untuk codingan yang nomor 1. Selanjutnya, di sini untuk pohon rekursif untuk nomor 1, itu kita akan gunakan fungsi tadi, hitung deret. Yang pertama kan 6, itu sama dengan 6 plus hitung deret min 1, yaitu 5. Di mana hitung deret 5 ya turun jadi hitung deret 5 itu sama dengan 5 tambah hitung deret 5 min 1 yaitu 4. Kemudian jadi hitung deret 4 itu sama dengan 4 ditambah hitung deret 3 hingga di sini yang terakhir yaitu hitung deret 2 itu sama dengan 2 plus hitung deret 1. Nah, kita ketahui bahwa untuk yang hitung deret 1 itu nilainya itu adalah 1. Maka bisa kita bilang 2 plus 1 ini nilainya itu 3. Nah, kemudian 3 masuk ke hitung deret 2. Sehingga di sini menjadi 3 plus 3, yaitu nilainya 6. Nah, kemudian untuk enam ini masuk ke hitung deret 3. Di mana menjadi 4 plus 6, yaitu hasilnya 10. 10 masuk ke hitung deret 4. Di sini 5 plus hitung deret 4, yaitu sama dengan 5 plus 10, yaitu 15. 15 masuk ke hitung deret 5, di mana di sini menjadi 6 plus 15, yaitu hasil akhirnya itu 21. Itu untuk pohon rekursif nomor 1. Lanjut ke soal yang nomor 2 dulu. Itu kita diminta untuk membuat fungsi rekursif untuk memeriksa suatu string merupakan palindrom atau bukan. Parameter input adalah string, nyatakan jawaban Anda dalam pseudocode dan bahasa pemrograman Java atau Python. Buat pohon rekursif untuk menghitung memeriksa string IJ, GGG, WER. Oke, saya telah membuat pseudocode dan codingannya juga. Dimana di sini untuk pseudocode-nya ya. Untuk pseudocode-nya di sini kita membuat algoritma dengan nama cek palindrom. Fungsinya untuk mengecek apakah inputan merupakan palindrom atau bukan.
di mana inputnya adalah n yang tipe datanya string, outputnya yaitu keterangan nilai n merupakan palindrom atau bukan, yang tipe datanya string juga. Nah, pertama-tama kita inputkan dulu n-nya, kemudian kita akan melakukan pengecekan. Jika panjang n ini kurang dari sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan nilai true. Jika n indeks ke 0 atau n pertama itu sama dengan n indeks min 1 atau n terakhir, itu maka kita akan mengembalikan palindrom n indeks ke 1 hingga min 2. Nah, jika tidak, di sini kita akan mengembalikan false. Nah, untuk codingannya sendiri, seperti ini. Untuk codingannya ya sama dengan yang di pseudoku tadi, di mana kita perlu membuat fungsi yang bernama check palindrom. Di sini kita membuat parameternya yaitu kata. Nah, di mana di sini, jika panjang katanya itu kurang dari sama dengan 1, maka akan membalikan nilai merupakan palindrom yang stringnya. Kemudian, jika kata indeks ke 0 atau kata pertama sama dengan kata indeks min 1 atau kata terakhir, maka akan mengembalikan cek palindrom kata indeks ke 1 hingga min 2. Dan jika tidak, maka akan mengembalikan bukan merupakan palindrom, yang juga merupakan string. Nah, kemudian di sini, untuk contoh kasusnya, yaitu seperti yang ada di soal, di mana untuk ceknya itu IC, KKK, WER. Nah, kemudian kita akan tampilkan seperti ini, kita akan print, di mana cek ini, kemudian koma, cek palindrom, cek. Kita coba jalankan saja ya. Untuk soal yang nomor 2 ini, nah, jadi seperti ini. Munculnya bahwa di sini untuk ya string IC, WER ini ternyata bukan merupakan palindrom. Jadi berdasarkan program yang telah kita buat, kita ketahui hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang pohon rekursif ya. Pohon rekursif itu soal nomor 2. Nah, jadi ini untuk pohon rekursif nomor 2. Yaitu kita gunakan fungsinya tadi cek palindrom, yang mana di sini gunakan contoh kasusnya itu string IC, KKK, WER. Di mana untuk yang pertama kita pastikan untuk mengecek indeks yang ke-0 ya, kata indeks ke-0 atau kata pertama. Ini apakah sama dengan kata huruf pada kata terakhir. Nah, kita ketahui bahwa kata indeks ke-0 itu adalah I ya, di sini I. Kemudian kata indeks terakhir yaitu R, di sini R. Maka karena tidak sama, maka akan mengembalikan nilai false. Nah, kemudian karena mengembalikan nilai false, maka di sini akan mengembalikan nilai bahwa ini string ini bukan merupakan palindrom, seperti itu. Jadi program akan berhenti dan langsung mengembalikan nilai bukan merupakan palindrom, seperti itu. Lanjut ke tugas 2 yaitu tugas recursion relation. Gimana untuk soalnya yaitu baris berikut nyatakan dalam recursion relation. Nyatakan baris tersebut dalam bersamaan langsung menggunakan indeks. Ini untuk soalnya ya, ada 3 seperti ini. Langsung masuk ke soal yang nomor 1, di mana UN-nya itu sama dengan UN-1 plus 2, di mana U1-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini kita tuliskan saja UN itu sama dengan UN-1 plus 2, di mana untuk N-1 ini bisa kita pecah atau jabarkan menjadi di sini UN sama dengan UN-2 plus 2. Kita tambahkan 2 juga di sini. Nah, 2 plus 2 ini itu sama dengan 4, maka di sini menjadi UN-2 plus 4. Nah, dan N-2 kita juga bisa jabarkan menjadi N-3 plus 2 seperti ini. Sehingga menjadi UN-3 plus 2 plus 2 plus 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 6. Maka di sini menghasilkan UN-3 plus 6. Dan seterusnya ya. Sehingga dari hasil tersebut, maka kita mendapatkan pola untuk rumus yang ke-1, yaitu UN sama dengan UN-I plus 2I. Nah, kemudian kita mensubstitusikan initial condition ke rumus ke-1. Nah, dari UN sama dengan UN-I plus 2I ini, kita bisa ganti UN-I ini menjadi U1 ya, atau U pertamanya.
yaitu nilainya kan 5. Menjadi UN sama dengan 5 plus 2I. Ini menjadi rumus kedua. Kemudian kita akan mencari nilai I dari UN min I sama dengan U1. Karena UN min I ini sama dengan U1, maka di sini N min I itu juga sama dengan 1. Dan I sama dengan N min 1. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan rumus langsungnya, yaitu UN sama dengan 5 plus 2I. Kita bisa substitusikan N min 1 ini ya ke sini menjadi UN sama dengan 5 plus 2 N min 1. 2 dikali N min 1 itu adalah 2 N min 2, sehingga menghasilkan UN sama dengan 5 plus 2N min 2. Jadi seperti itu untuk yang nomor 1. Lanjut langsung ke soal nomor 2. Baik, seperti ini untuk soal nomor 2, yaitu UN sama dengan 2 UN min 2 plus UN min 1, di mana U1-nya itu sama dengan 4. Maka di sini kita tuliskan langsung saja. UN sama dengan UN per 2 plus 5. Di mana N per 2 ini bisa kita jabarkan menjadi UN sama dengan U 2N per 2 plus 5. Kita tambahkan 5 juga. Di sini, sehingga 5 tambah 5 kan 10. Jadi di sini U 2N per 2 itu ditambahkan 10. Seperti ini. Untuk 2N per 2 ini juga kita bisa jabarkan lagi menjadi UN sama dengan U 3N per 2. Di sini 5-nya ada 3 ya, jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 itu sama dengan 15. Maka di sini menjadi U 3N per 2 plus 15. Dan seterusnya ya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan pola untuk rumus yang pertama, yaitu UN sama dengan U N min I per 2 plus 5I. Itu untuk rumus yang pertama. Dan kita mensubstitusikan initial condition-nya ke rumus 1. Di mana UN sama dengan UNI per 2 plus 5I ini. Untuk bagian UNI per 2, kita bisa gantikan dengan U pertamanya, yaitu nilainya kan 4 di sini. Menjadi UN-nya itu sama dengan 4 plus 5I. Itu untuk rumus 2. Kemudian kita mencari nilai I dari UNI per 2 itu sama dengan U1. Karena UNI per 2 itu sama dengan 1, maka NI per 2 itu juga sama dengan 1. Dan I, kita bisa bilang I itu sama dengan 2 per N. Kemudian kita bisa dapatkan rumus langsungnya, yaitu UN sama dengan 4 plus 5I, di mana I-nya yang 2 per N ini kita substitusikan sini menjadi UN sama dengan 4 plus 5 kali 2 per N. 5 kali 2 per N itu sama dengan 10 per N, sehingga UN sama dengan 4 plus 10 per N. Jadi itu untuk yang nomor 2. Lanjut, yang terakhir itu nomor 3. Nah, ini lumayan panjang ya. Di mana di sini UN-nya sama dengan 2 UN min 2 plus UN min 1, di mana U1-nya sama dengan 2, U2-nya itu sama dengan 3. Untuk recursion relation-nya itu UN sama dengan 2 kali UN min 2 plus UN min 1. Dan untuk persamaan karakteristiknya yaitu UN min 2 kali UN min 1 min UN min 1 sama dengan 0. R kuadrat plus R min 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai R-nya, di mana untuk R-nya itu min 2. Plus minus akar min 2 kuadrat, min 4 kali 1 kali min 1, dibagi 2 kali 1. Di mana untuk R1-nya itu sama dengan 1 plus akar 2, dan R2-nya itu 1 min akar 2. Kemudian menggunakan base case 1, karena R-nya itu berbeda, maka AR1N plus BR2N itu sama dengan A kali 1 plus akar 2 pangkat N plus B kali 1 min akar 2 pangkat N. Kemudian kita substitusikan nilai inisial kondisinya, yaitu U1 sama dengan A 1 plus akar 2 kuadrat plus B 1 min akar 2 kuadrat. Sehingga menghasilkan U1 sama dengan A 3 plus akar 2 plus B 3 min 2 akar 2. Itu untuk persamaan satunya. Dan untuk persamaan duanya yaitu U2 sama dengan A 1 plus akar 2 pangkat 3 plus B 1 min akar 2 pangkat 3. Itu sama dengan U2-nya itu A
7 plus 5 akar 2 plus B 7 min 5 akar 2. Seperti itu untuk persamaan keduanya. Kemudian kita mencari nilai A dari persamaan ke-1, yaitu 2 sama dengan A, 3 plus akar 2, plus B 3 min 2 akar 2, sehingga A-nya menjadi 2 min 3B plus 2B akar 2 per 3 min 2 akar 2, sehingga A-nya menjadi 6 min 4 akar 2 min 4B plus 12B akar 2. Dan kita lanjut untuk mensubstitusikan. Kita lanjut untuk mensubstitusikan nilai A-nya ke persamaan 2. Ya, jadi A-nya tadi kan ini 6 min 4 akar 2 min 4B plus 12B akar 2. Kita substitusikan menjadi 3-nya A 7 plus 5 akar 2 plus B 7 min 5 akar 2. Di sini, sehingga 3-nya menjadi 6 min 4 akar 2 min 4B plus 12B akar 2 dikali 7 plus 5 akar 2 plus 7B min 5B akar 2. Sehingga B-nya menghasilkan 1 min 2 akar 2 plus per 8 min 5 akar 2. Itu hasilnya adalah 8 plus 5 akar 2 per 4. Sehingga nilai A dan B adalah A-nya itu 8 min 5 akar 2 per 4. Dan B-nya 8 plus 5 akar 2 per 4. Dan yang terakhir untuk rumus langsungnya yaitu adalah UN sama dengan 8 min 5 akar 2 per 4 dikali 1 plus akar 2 pangkat N ditambah 8 plus 5 akar 2 per 4 dikali 1 min akar 2 per N. Itu untuk yang nomor 3. Jadi itu tadi ya untuk pembahasan dari tugas fungsi rekursif ya. Untuk itu saya selesai di sini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.